Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kajian kita, mana lebih harta dengan ilmu? Mana lebih utama harta dari ilmu? Ternyata jawabnya ilmu lebih daripada harta. Kenapa? Karena harta itu warisan daripada Qarun. Qarun. Dan ilmu adalah warisan daripada anbiya atau para nabi. Makanya lebih ilmu lagi daripada harta. Jadi karena harta banyak dari Qarun, maka Qarun itu ternyata di akhirnya dia binasa. Ya. Makanya orang yang terlalu mencintai harta pada akhirnya kebanyakan juga binasa. Apa contoh terlalu mencintai harta? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Karena gara-gara harta, hubbil jahi, dia tamak dia nanti. Ya, akhirnya tamak dikumpul. Karena tamak kadang jalan yang tidak redha pun dilewatinya. Maka akibat jalan tidak redha, kalau hari ini ada namanya tim audit, maka di audit bermasalahlah dia. Tapi kalau ilmu, karena dia tidak mampu kadang dituangkan dalam segala aspek, baik dalam bentuk buku, tapi ada di setiap insan, maka ilmu itu tidak pernah habis. Selama dia hidup, kadang cukup lisannya masih bisa bertutur, maka dia selamat dimanapun, karena ilmu. Maka dalam kajian fikih, ya, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa pelihara agama Allah dengan ilmu, Allah yang jamin rezeki makannya. Jadi kadang-kadang ada orang tuh secara zahir tidak ada pekerjaannya. Betul Bunda ya? Tidak ada pekerjaannya. Kerjanya secara zahir cuma mengajar, tu'alim, mengajar. Kadang ngajar ngaji. Tapi karena ilmu dia kuasai, harta dia dapat. Sekolah anaknya, dia tidak ada duit. Tapi karena anaknya diasarkan ilmu, dapat beasiswa. Dapat di sekolah yang sungguh berat dengan harta berjuang. Dibiayai. Belum tamat, disodorkan pekerjaan kepadanya. Tapi kalau dengan harta yang banyak, ya kadang skripsinya dibuatkan, kerjanya disogok, masuknya. Tapi kalau ilmunya, begitulah ilmu. Jadi ilmu ya, karena ilmu itu warisan para nabi, harta warisan Qarun. Aku tanya lagi, mana lebih harta dengan ilmu? Dijawab juga, lebihlah ilmu daripada harta. Karena ilmu itu mampu menolong kita pada kemudian hari. Sementara harta menyakiti kalau tidak Anda dengan ilmu di kemudian hari. Bahkan dicela bila dihisab. Kenapa? Karena haramnya. Sabda Nabi Muhammad SAW, dahulu orang fakir masuk surga daripada orang kaya 500 tahun bedanya. Orang fakir yang mana? Fakir harta tapi kaya ilmu. Nah, itu dia. Lalu timbul pertanyaan, mana yang dinamai orang yang kaya? Jawab, orang yang kaya yaitu adalah menuntut yang lebih dari sekadar hajat yang memadai. Sabda Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa yang menuntut harta yang lebih sekedar hajat memadai, ya, membuatkan Allah Ta'ala akan dua mata hatinya, ya, dua mata hatinya. Bertanya sahabat, ya Rasulullah, mana yang dinamai orang yang tiada berakal? Ya,
Sedikit jua, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggalkan menuntut ilmu karena mencari harta. Orang yang meninggalkan menuntut ilmu sebab mencari harta. Ya Rasulullah, apa sebab tiada akal baginya? Sabdanya, bermula harta itu tiada dibawa mati, tiada menolong kita kemudian hari, hanya menyakiti kemudian hari. Hanya ilmu bekal di dalam akhirat, dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Itulah sebab dinamai tiada akal baginya. Apabila ditinggalkan yang lebih mulia, diambil yang kurang, tiada diketahui. Itulah dunia ini, ya. Karena dunia ini akan kiamat, hidup akan mati, dan akhirat itu kekal. Itulah sebodoh-bodoh manusia, ya, disebut manusia paling bodoh. Berkata hukama, hai Talib, fakir olehmu akan hadis ini. Fikir maksudnya, wahai Talib, fikir olehmu akan hadis ini. Maksudnya hadis tadi. Apa isi hadis itu? Itu dia, pikirkan olehmu. Kenapa? Pikir. Walau masuk kalbu. Kalbu bermula, ya. Fikir itu adalah pelita hati. Fikir adalah pelita hati. Tapi banyak manusia lebih mengutamakan harta yang zahir daripada ilmu. Tiadakah engkau dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslimin wal muslimat. Hadis yang di awal. Bermula menuntut ilmu itu fardu ain, berarti wajib atas tiap muslim laki-laki, perempuan. Adapun mencari harta itu tiadalah hadis untuk menguatkan wajib mencari harta. Kalau membuatkan hati jadilah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi boleh kita mencari harta, boleh, tapi sekedar hajat. Maka dalam pandangan para arif billah itu sekedar hajat berarti kalau diperkirakan umur manusia kita umat Muhammad 63 tahun, harta yang kita kumpulkan itu hanyalah seukuran 63 tahun. Kalau lebih dari itu, tidak ada jaminan dalam pandangan arif billah kita bersubuhat mendapatkan harta dengan cara tidak ridha Allah. Apa maksudnya, ya? Jadi kalau diperkirakan umur kita anggap 80, diperhitungkanlah sehari biaya makan kita anggap 1 juta sehari. Ada makannya 1 juta. Kita anggap 1 juta, dia makannya mungkin di mall, ya, atau yang terbaik minumnya stroberinya gitu, tetoluhnya 3 kali sehari, ya, anggap 1 juta. Berarti kalau 1 juta, kalau 1 tahun berapa tuh, Bu? 365 juta. Iya kan? 365 juta. Kalau 80 tahun, kita anggap 80 tahun. 20 miliar. Coba hitung itu. Itu kira-kira bentuknya. Kita tidak anggap hanya 500 ribu sehari. Berarti sekali 35 hari, ya. 365 hari. 365 hari. Berarti totalnya 18 juta 250 ribu. Ya. Tahun. Nah, ya, kali 85 bara umurnya. Kali 85 tahun umurnya. Berarti duitnya lebih kurang berapa tuh?
15 miliar. 15 miliar. Kalau umur kita 80 tahun. 15 miliar itu 500.000 per hari. 500.000 per hari. Tapi ada kita makan 500.000 per hari tuh? Enggak. Kita anggap paling hebat kita sehari makan 100.000. 100.000 sehari berarti kali 365 hari. Berarti jumlahnya 365.000 biaya hidup kita sehari. Cukup tuh, ya. Nah, setahun. Berarti kalau umur 83 tahun kalilah 83 ibarat umurnya. 85 lah ya. 45 berarti totalnya 310 juta. 3 miliar. 3 miliar 100 tuh 3 miliar. Kalau 3 miliar itu 3 miliar 310. 385.000 ya. 3.650.000. Dia kan 100 berapa tadi 100.000. 26.500.000 kali ke 85. Ya. Anggap 85 umurnya. 3.102.500. Nah, itu kalau kita hidup sehari 100.000. Berarti kalau 85 tahun umur kita 3 miliar. Anggap 3 miliar berapa tadi? 250 sekian. Kalau lebih dari kada hajar itu dikhawatirkan ada subhat dengan yang tidak reda Allah. Mungkin menipu. Itu dia maksudnya. Maka kalau seperti itu dianggaplah kita hubud dunia. Apalagi kalau berpikir cari harta untuk hidup 2 turunan. Itu dia. Kenapa? Kena iman lemah. Dia tidak tahu iman yang sempurna, untung baik, untung jahat dari Allah. Setiap kita ada dijamin. Coba ibu lihat. Coba tengok. Ingat tidak bunda ulat macang dulu? Dalam tempat yang gelap saja hidup dia untuk dirinya, kena dijamin hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita udah ada dijamin. Tuh. Jadi ya, lebih daripada sekedar hajat tiada di dalam hukum syara, hanya hukum yang ditambah semata-mata oleh manusia. Nah itu ya. Dan apa kata kamu pada 2 orang yang berkata seorang itu kaya ya. Seorang itu kaya ya. Tuhan kita daripada sekalian alam atau Rabb kita. Dan berkata pula seorang, ada yang tiada pada Tuhan kita. Adakah perkataan ini bersalah atau mufakat? Itu kan kaya itu dari Allah ya. Atau kaya tiada kaya itu juga dari Allah. Apakah kata-kata ini sepakat atau tidak mufakat atau tidak? Itu maksudnya kan? Jawab. Tiada bersalahan orang itu karena perkataan yang tiada bagi Tuhan itu perbendaharaan. Fafa itulah dikata kaya. Karena Allah itu tidak pernah miskin. Yang miskin itu hanya kita. Jadi Allah tidak pernah miskin. Yang miskin hanya
manusia. Soal, apa kata kamu pada orang berkata, tiada sekali-kali segala kainat itu memberi bekas, hanya yang memberi bekas itu kodrat dari Tuhan kita kepada kita. Kainat itu tidak ada yang lain. Ya. Jawab, kata orang yang tiada boleh diperangai, perkataan orang yang jahil, tidak tahu akan makna cakap, atau adapun katanya diberi itu boleh bercerai sifat itu dengan zat, maka yaitu adalah mustahil pada akal. Jadi Bu, itu namanya perangai namanya. Perangai itu disebut jahil. Karena tidak boleh, tidak mungkin berpisah. Berarti inilah puncak daripada yang disebut iman kemarin. Untung baik, untung jahat daripada Allah. Berarti kaya itu untung, miskin itu juga untung. Kalaulah untung semuanya, maka tenanglah dirinya. Tapi kalau tidak masuk di untung, ya kecewa dan kecewa teruslah. Ya. Terlambat datang ngaji kecewa, copek datang ngaji kecewa. Jadi semuanya itu datang dari Allah. Jadi tidak ada yang susah kira. Itulah kelebihan orang yang berilmu. Tadi. Iya. Ya. Ada pertanyaan? Bagaimana harta yang dicuri? Orang yang mencuri harta kita atau kita mencuri harta? Kedua-duanya. Kalau kita duduk di level ini, lapang hidup. Tapi kalau tidak duduk di level ini, gelisahlah jiwa. Itulah neraka. Kenapa lapang hidup? Satu, harta kita dicuri orang. Ya, mungkin dalam harta yang kita dapatkan jauh sebelumnya ada subhat di dalamnya, ada yang tidak reda Allah. Sementara kita mungkin juga jarang mensucikannya. Huz bi amwalikum. Maka Allah mengambil dengan caranya untuk mensucikan harta kita. Apa dia? Hilang HP, dicuri orang sawit kita. Tapi kalau kena udah sampai di level itu tujuan Allah mensucikan, maka niatlah sedekah. Tidak perlulah kita capek-capek membagi, mengumumkan, mengantar. Udah dijemput oleh Allah, maka baca Alhamdulillah. Betul Bu? Maka hidupnya tidak stres. Orang yang stres, hilang mobilnya baca Alhamdulillah. Dia levelnya yang melihat tidak sampai. Betul? Tapi atau kita mencuri, ya ibaratnya ya, kena susahnya hidup. Adi mengambil lewat tak sengaja polam ocu masak. Gitu Bu? Tahu polam Bu ya? Diambil. Allah mungkin orang itu sama seperti tadi, seperti level kita. Jadi dibuatnya ujian kepada kita, itu dah halal untukmu. Ya, karena tidak ada jalan lain. Untuk hari ini, kalau kamu tidak, maka jatuh di situ namanya kaidah usul fikih al-musaqqat at-tajlibu taisir. Kesulitan yang sangat bersangatan, ada rukhsah di sana. Ada rukhsah itu dispensasi, keringanan, kaidah usul fikih. Contoh, makan daging babi itu haram. Betul Bunda? Tapi begitu kita berkapal, habis perbekalan. Kapal di tengah laut. Tak ada yang dimakan. Satu, kawan dibatikan. Kalau sakit bantai makan. Kedua, kayu kapal. Pada saat yang sama ada bangkai, cuma bukan bangkai ikan, babi, bangkai lagi haram.
untuk menyambung tali hidup. Yang babi itu hukum haram, tapi masuk ke dalam sini saat itu dia dapat dispensasi. Namanya rukhsah wal azimah. Itu yang disebut al-musaqqat at-tajlib at-taysir. Ujian. Makanya Ayub itu kalau kita tengok siapa sampai memukul, menghancurkan telurnya kan sendiri. Syekh Burhanuddin. Itu namanya rukhsah. Nah, jadi kalau sampai lepas itu aman. Maka sekedar hajat. Kan itu tadi sekedar hajat. Nindak mengambil hajatnya untuk makan seharinya 50.000, diambilnya 50 juta. Berarti itu zalim. Maka ada hukum. Betul? Itu dia. Berarti itu yang mencuri dia, bukan Allah saat itu. Jadi mengambil sekeperlunya. Kalau udah jatuh itu Ustaz, enggak apa-apa. Umpama jatuh, terus kita lewat enggak ada yang ambil, saya mau bagi gimana? Gimana tuh Ustaz? Ya tangguhan tak apa. Boleh, tapi minta redonya. Kan itu mah dulu judulnya. Siapa nama itu? Tasir Zanzaruddin Zangki itu siapa tuh? Dia kan begitu, siap dia punya ilmu yang banyak. Dia minta izin dengan ayahnya bawa tentengan. Isinya makan untuk sehari perjalanan dan pakaian sholat. Kena lama berjalan, udah berbulan, sampai pada suatu hari haus yang bersangatan. Lalu dia nampak sungai. Begitu sungai diapakan? Ada namanya kiambang bunda. Sedang minum lewat buah ajaib. Tahu buah ajaib bu? Buah yang normal itu bijinya di dalam, ini incik di luar. Namanya jambu monyet. Kan buah ajaib itu bijinya di luar. Dimakannya bu. Sedang makan separuh, timba akalnya ini iman yang sempurna. Ini buah pasti di pinggir sungai. Di pinggir sungai pasti ada yang nanam. Ditelusuri terus. Dan lah jauh 4 kilo berjalan ada kebun. Nampak ada batangnya. Ini separuh. Ditengok ada gubuk reok. Dibuka pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 3 kali dibuka oleh Pak Tua. Waalaikumsalam. Engkau siapa? Hamba seorang musafir. Apa masalahmu? Saya ingin redonya. Apa masalahnya? Itu batang tu Tuhan yang punya. Iya. Apa? Saya telah berdosa, mohon redonya. Tolong redokan. Separuh saya sudah makan, belum dapat redo. Apa jawab Pak Tua tu? Aku tidak akan meredokannya. Coba bu. Bagaimana manusianya? Separuh hanyut pun tidak tahu dia. Tapi kena hati, karena dia tahu Pak Tua nih, aku tidak akan meredokan. Menangislah anak pemuda itu. Mohonlah Tuhan, apapun saya akan lakukan. Yang jelas redokan. Yang separuh telah aku makan. Karena Pak Tua itu paham, ini pasti ada mutiara yang terpendam. Tak mungkin kalau orang biasa yang hanyut, yang serumpun Nabi dilanyau, betul? Ini yang hanyut pun minta redonya. Maka Pak Tua itu buat syarat. Baik, karena dia udah menangis, aku akan redo kepadamu dengan satu syarat. Apapun syaratnya Pak. Baik. Betul kamu yakin? Bisa? Bisa. Kamu wajib nikah dengan anakku. Tentu tambah menangis dia. Mana mungkin, ampun musafir, tak punya harta. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan beri keredoan itu. Karena tidak ada jalan lain, menangis dengan terpapah. Dia jawab, baiklah kalau begitu. Tapi kamu tahu tidak? Anakku itu yang akan kunikahkan denganmu. Kepalanya botak. Matanya buta. Tangannya pontong. Kakinya pontong. Coba bayangkan bu. Tapi karena itu jalannya. Gara-gara makan jambu monyet. Dapatlah istri yang botak. Kan itu bu. Kepala. Ya Allah. Sangat mengerikan. Lalu bagaimana maharnya?
maharnya kamu bekerja di kebun ini selama 3 tahun. Karena tidak ada jalan lain, kita musafir, Bu. Kau tidak mau? Ya tidak apa. Terpaksalah menikah. Nikah dulu kan tidak ada digandingkan, Bu. Perempuan di kamar nikah dengan ayah. Kan ayah perempuan nikahkan. Begitu saat nikah, ditunjukkanlah oleh mertuanya. Nah, itu calon kamar bidadarimu. Pergilah engkau menemuinya. Ada bidadari cantik menunggu di kamar. Coba ibu bayangkan. Gara-gara jambu monyet, semakin dekat ke kamar rasa putus dari jantung, Bu. Betul tak? Gara-gara jambu monyet, bini botak. Ya Allah, mata buto, tangan pontong, kaki pontong. Coba bayangkan, Bu. Tentu begitu buka pintu kamar, tidak sanggup buka mata tu, Bu. Takut, tidak terbayangkan. Tapi begitu dibuka, ada wanita cantik, tersungkur dia lari di depan mertuanya minta ampun. Jangan hukumkan saya salah kamar katanya. Kemarin dia jambu monyet, itu dikasih, ini dalam kamar anak gadis cantik. Takut apalagi hukumannya, kan gitu, Bu. Tersenyumlah ayahnya. Wahai Ananda, angkatlah. Itu benar bidadarimu, itu benar istrimu. Yang ku maksud kepalanya botak, tak pernah dia keluar rumah kalau tidak pakai jilbab. Yang ku bilang matanya buta, dia tidak pernah melihat di bumi ini kecuali Al-Quran yang dibaca sepanjang hari. Yang ku bilang tangannya montong, dia tidak pernah menyentuh di alam ini selama ini sebelum engkau kecuali yang halal dan ridho. Yang dimaksud kakinya montong, dia tidak pernah melangkah kecuali dalam kebenaran selama hidupnya sampai hari ini. Inilah judulnya, sengsara membawa nikmat. Kan itu dia. Berarti orang suci ditemukan. Iya. Wal mu'minina wal mu'minat wal qaniti. Wanita soleha tidak ada jodoh kecuali laki-laki soleh. Wanita pezina tidak ada jodoh kecuali laki perselingkuh. Wanita laki-laki hidung belang tidak dapat jodoh kecuali laki-laki mata keranjang. Bertemu itu dia. Dah adil ya Allah. Ini laki adil. Itu dia. Begitu bunda ya. Jadi kalau sampai itu makanya tidak perlu risau kita, Bu. Kalau ingin kita mendapatkan menantu yang soleha, solehkan anak kita. Ingin dapat menantu kita yang soleh, solehakan anak-anak kita. Temanmu temannya, musuh-musuhmu musuhnya, musuh-musuhnya teman-temanmu, teman-temannya musuh-musuhnya, teman-temannya musuhmu. Betul, Bu? Anak bunda, anak pebini, kuliah di Madinah, hafiz 30 juz, ngomong kepada kami. Kami punya kawan, kami punya anak, kawan punya anak. Inilah teman-temanmu, temannya, betul? Anak kawan nak cari jodoh. Berapa? 30 juz. Anak saya lagi kuliah, dia tafsir hadis 18 juz baru ketemu, betul? Itulah jalan Allah. Kan tak risau hidup lagi, Bu. Kalau tidak ya balik setiap panjang setiap hari. Gitu. Capek kita. Bergaya terus kan. Habis kita mencuba angin hidup. Mencuba angin. Rugi dunia ya. Ustaz. Iya. Seketek, Seketek. Masalah mencuri. Iya. Kok dikatakan kalau raja ngaji itu apakah dikatakan mencuri? Dalam pergaulan awak di kantor kan gitu, Ustaz. Iya. Awak di kantor kan termasuk awak agak atasan lah gitu. Atasan itu kan mempunyai wewenang juga gitu, Ustaz. Terus kita memelihasi untuk anggota gitu, Ustaz. Kebetulan anak awak ada awak balian untuk anak awak, tapi nak awak balian anggota gitu. Itu apakah anak awak makan itu halal gitu? Di kantor Ya. beli nasi makan. Ya. Duitnya duit siapa? Duit kantor. Duit kantor. Yang beli anggota kantor. Iya. Kebetulan anggota kantor awak nampak anak awaknya balian lo, tak awak minta dong. Iya. Itu bahasa terus coba itu batas Pak. Duitnya itu pas untuk membeli dikasih atau berlebih? Beli nasi lah gitu, anda Iya. dibalinya tong seorang gitu. Iya, berarti duitnya dipakai tuh. Berarti Ya. duitnya kalau dihitung orang berarti lepas duitnya. Ya. 10 kali 5 boleh. Ya. Berarti duitnya sebanyak itu. Berarti kalau lebih dari itu duit dia berarti. Ya. Berarti jatuhnya kalau dia ikhlas, jatuhnya sedekah. Maka definisi mencuri itu adalah mengambil sesuatu
dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui si pemilik dengan tujuan dimiliki. Itu namanya mencuri. Curi. Kalau mengambil sesuatu dengan terang-terangan itu namanya merampas atau merampok atau mencopet. Jadi kuncinya sembunyi dengan tujuan memiliki tanpa diketahui si pemilik. Itu definisinya. Jadi di luar dari kaidah itu dia tidak mencuri. Bisa merampok ya. Kan merampok kan beda, Bu. Mencopet beda lagi, terang-terangan. Merampas. Oh. Artinya budaya di kantor tadi gitu. Kalau kita satu ruangan kerja, itu bana. Jadi makan kalau anak kita kalau patungnya bang. Tapi kadang-kadang nanti dilabiakan tuh anak masing-masing gitu kan. Nah itu yang terjadi gitu. Kalau kebetulan jambu ada juga anak ambo kadang-kadang kan gitu kan. Jadi ambo jadi tanya apakah makan anak awak selamanya halal. Jadi kuncinya karena itu lebih itu jantung kepada an-niyah, tergantung niatnya. Kalau niatnya sedekah dapat dia pahala. Kalau niatnya ar-rasi, ingin mendapat perhatian lebih dari bos, kayak itu ibaratnya, masuklah dia kepada as-sogo. Itu dia kan. Jadi itu tergantung niat. Dan niat dia. Itu dia. Itu caranya ya. Lanjut. Apa lagi ya? Sampai di mana lagi nih? Soal. Udah tuh tadi ya. Mufakat. Udah tuh. Oh, itu sama lagi tuh Bunda, pemahamannya sampai ke bawah.